Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan video tutorial tentang materi kita, yaitu konflik dalam kelompok. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil MKom, pengampu mata kuliah komunikasi kelompok IKM 53010, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Baik, sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konflik, ada yang mesti saya sampaikan. Mungkin kalian sudah paham, artinya kalian sudah mengerti tentang definisi konflik. Ya. Nah, konflik di dalam kelompok ini merupakan fase yang normal. Artinya di dalam sebuah kelompok, konflik itu pasti bisa terjadi. Dan ini adalah hal yang lumrah. Kenapa? Karena di setiap kelompok itu kan memiliki anggota-anggota kelompok yang mungkin akan berbeda-beda kepala, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda mungkin sudut pandang. Nah, inilah yang biasanya akan menyebabkan konflik. Di dalam konteks sederhana, konflik bisa berupa perselisihan. Namun jika kita melihat dalam konteks yang lebih luas, konflik bisa juga berupa peperangan. Nah, konflik itu muncul ketika dua orang atau lebih dalam satu kelompok mengungkapkan ide yang bertentangan. Nah, artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam kelompok mungkin ada beberapa anggota kelompok yang idenya berbeda, pendapatnya berbeda, pandangannya berbeda. Nah, inilah yang biasanya menyebabkan konflik. Konflik tidak semestinya harus diungkapkan dahulu baru menjadi masalah. Namun, konflik yang tidak diekspresikan juga menjadi satu masalah dalam kelompok. Kenapa? Jika konflik tidak diekspresikan, ini akan menjadi masalah baru di dalam kelompok kita. Nah, jadi anggota kelompok akan menjadi tidak nyaman dan akan diam-diaman, jadi tidak akan mengatakan apapun. Nah, konflik dapat menghambat pengerjaan sebuah tugas kelompok ataupun menghambat produktivitas, dan ini akhirnya akan mengancam eksistensi kelompok. Nah, mungkin kalian masih ingat, saya pernah mengatakan bahwasanya di dalam kelompok itu ada namanya kohesivitas. Artinya, anggota kelompok ini harus bisa menjaga solidaritas. Nah, jika solidaritas ini tidak dijaga, kemudian datang konflik, nah yang terjadi adalah konsekuensinya adalah kelompok itu bisa bubar. Namun, jika tidak ada konflik, diskusi dalam kelompok akan sangat terbatas. Ibaratnya hidup, jika kita tidak pernah mengalami masalah ataupun tidak pernah mendapati konflik, kan hidup kita akan biasa-biasa aja, datar-datar aja. Nah, tapi kalau kita punya masalah, kita dapat konflik, nah ini kan akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Begitu juga jika di dalam sebuah kelompok. Kenapa ya konflik terjadi? Nah, pada umumnya konflik itu terjadi karena ada perbedaan. Perbedaan apa? Banyak. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan kepercayaan. Nah, inilah semua yang bisa menyebabkan konflik. Artinya ada sesuatu yang tidak sejalan, yang tidak sama, berbeda. Inilah yang menyebabkan perbedaan tersebut. Nah, dari perbedaan ini biasanya akan ada anggota kelompok yang berpengalaman ataupun kurang berpengalaman dalam hal tertentu. Mungkin di dalam satu kelompok ini ada anggota yang mungkin dia memiliki pengetahuan yang baik ataupun dia memiliki pengalaman yang banyak. Nah, mungkin di dalamnya juga ada anggota yang pengalamannya kurang. Nah, biasanya nanti anggota yang pengalamannya banyak ini akan berusaha menguasai ataupun mendominasi anggota yang kurang pengalamannya. Nah, inilah yang biasanya kenapa konflik itu sering terjadi. Nah, di dalam konflik caranya gimana ya supaya konflik itu tidak melebar kemana-mana? Ada namanya manajemen konflik kelompok. Nah, jika tidak diurus dengan baik, konflik itu dapat merusak suatu kelompok. Ingat ya, jadi jika tidak diurus dengan baik, konflik itu bisa menjadi peperangan, perpecahan, dan akhirnya akan mengancam kelompok itu akan jadi bubar. Nah, menurut Kenneth Thomas, terdapat 5 gaya atau corak dalam mengurus konflik atau manajemen konflik. Yang pertama ada penghindaran, kemudian ada akomodasi, ada kompetisi, ada kolaborasi, dan juga ada kompromi. Nah, ini bahasa Indonesianya. Nanti saya akan memberikan tabel yang dalam bahasa Inggris.
Nah, inilah hubungan dimensi motivasi dengan 5 gaya manajemen konflik. Nah, kita bisa melihat assertiveness dengan cooperativeness. Nah, menurut cooperativeness, avoiding itu dianggap uncooperative, sedangkan accommodating itu cooperative, sedangkan avoiding itu unassertive, kemudian competing assertive. Nah, ini bisa dilihat dari ketegasan dan ataupun dari kerjasama. Jadi avoiding ini dalam kerjasama dianggap tidak dianggap tidak bisa dianggap bekerja sama dengan baik. Kalau accommodating dianggap kooperatif atau avoiding tidak kooperatif. Baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, manajemen yang pertama adalah penghindaran. Nah, penghindaran ini maksudnya adalah pengelolaan konflik dengan cara menolak menyertai konflik. Artinya ketika ada konflik, kita menghindar, kita tidak join di dalam konflik tersebut. Nah, ini beberapa cara mungkin bisa kita terapkan. Nah, tapi cara ini sesuai jika isu yang dibahas tidak terlalu penting dan tidak akan mengganggu keputusan akhir kelompok. Nah, kira-kira contoh avoiding itu gimana? Kalau misalnya ya, saya kasih contoh, misalnya di dalam media sosial Facebook misalnya, ini kan kadang sering kita lihat teman-teman kita buat status, kemudian ada yang komen, kemudian mungkin berbeda pendapat, akhirnya jadi konflik. Nah, ini kan akhirnya mereka perang status. Nah, kalau avoiding ini bisa kita terapkan nggak di cara ini? Artinya kita supaya manajemen konfliknya adalah kita tidak mengikuti ataupun tidak memberikan komentar di dalamnya. Artinya kita menolak menyertai konflik. Nah, ini bisa jadi contoh ya. Di bagian kedua atau di manajemen kedua itu ada akomodasi. Akomodasi itu disebut dengan peredaan. Maksudnya di sini adalah pengelolaan konflik dengan cara melibatkan diri di dalam konflik, namun menarik diri untuk meredakan pihak lain. Artinya, ketika ada konflik, kita ikut di dalam konflik, namun akhirnya kita menarik diri supaya pihak lawan kita reda. Itu namanya accommodating. Nah, cara ini sesuai jika isu yang dibahas tidak penting bagi kita, namun penting bagi orang lain. Misalnya, kalau misalnya kita pacaran nih ya, nah ada masalah, ada konflik, nah kemudian kita menarik diri supaya mungkin pasangan kita bisa lebih reda. Nah, artinya di sini konflik bisa dimanajemen dengan baik dengan cara akomodasi. Di cara ketiga ada namanya kompetisi. Nah, kompetisi itu kan artinya bersaing. Kalau udah bersaing berarti akan ada win, ada yang menang, ada yang lose, ada yang kalah. Jadi ini disebut dengan win-lose style. Nah, seseorang itu akan berjuang keras untuk menang tanpa peduli apakah orang lain akan puas dengan solusi tersebut atau tidak. Nah, kompetisi ini tahulah ya, kita bersaing. Artinya kita akan berusaha supaya kita bisa menang, kita bisa lebih unggul daripada orang lain, dan kita tidak peduli kalau perlu orang tersebut kalah. Nah, namun dalam banyak kasus, cara ini merugikan kelompok karena akan mendorong ataupun memicu konflik lainnya yang akan muncul. Kenapa? Nah, karena jika konflik diselesaikan dengan satu orang yang menang, satu orang harus dikalahkan. Nah, ini biasanya akan merusak kerjasama ataupun hubungan kelompok ke depannya. Ya kan? Ketika kita merasa sudah dikalahkan, mungkin kan kita sering nih ya, kita sakit hati, jadi kita nggak mau lagi berkawan lagi sama teman kita misalnya. Nah, ini kan bisa merusak hubungan kita untuk ke depannya. Nah, yang keempat ada namanya kolaborasi. Kolaborasi ini kan artinya kerjasama. Nah, ini disebut dengan win-win style. Artinya di sini tidak ada pihak yang dikalahkan. Semua pihak diunggulkan, diutamakan ataupun dimenangkan. Jadi di sini adalah ketika seseorang berusaha menyesuaikan keinginannya dengan keinginan orang lain. Artinya akan sama. Kita mau seperti apa, orang lain juga pasti akan seperti apa. Nah, intinya adalah individu akan berjuang keras mempertahankan pendapatnya, namun tetap menjaga hubungan dengan anggota lain. Nah, artinya kita sama-sama mempertahankan keinginan kita tapi tidak menjatuhkan anggota lain. Bisa ya dibedakan antara kompetitif dengan kolaboratif. Nah, untuk supaya kolaboratif ini bisa berjalan dengan baik, kita harus bisa menjaga etika dan memperlakukan setiap anggota dengan baik dan sama. Nah, kalau kita bisa memperlakukan setiap orang ataupun setiap anggota dengan baik dan sama, kan enak nih jadinya untuk membuat sebuah kolaboratif ataupun sebuah kerjasama.
Nah, kelompok yang berkomunikasi secara kolaboratif ini akan lebih puas dibanding dengan kelompok yang bersifat penghindaran. Jadi dari kooperatif tadi, kolaboratif ini sangat kooperatif jika dibandingkan dengan avoiding ataupun penghindaran. Seperti yang di tabel tadi ya. Namun cara ini bukan cara yang paling ideal. Kenapa? Karena dia akan memerlukan waktu dan energi yang cukup besar. Artinya kita harus bisa membuat kolaborasi dulu, bekerja sama dulu. Ini kan pasti memerlukan waktu ya. Jadi tidak semua keputusan dapat menggunakan cara kolaboratif. Yang terakhir 5, manajemen konflik dengan cara kompromi. Nah, kompromi ini disebut dengan partial win ataupun partial lose style. Nah, seseorang menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Artinya berkompromi. Ya kan? Kompromi itu apa? Nah, cara ini sesuai jika semua anggota merasa bahwa solusi yang diambil adalah fair. Jadi bisa diterima semua pihak. Jadi kalau sudah diterima secara fair, ya ini nggak ada masalah karena sudah menjadi sebuah yang kompromi. Jadi semua pihak harus menjelaskan dengan jujur pendapatnya, kemudian dievaluasi. Jadi dari kelima cara tersebut, manakah yang paling baik dalam menyelesaikan konflik? Ternyata dari 5 cara tersebut tidak ada cara yang baik. Kenapa? Karena cara penyelesaian yang terbaik itu bergantung kepada sikon. Jadi cara manajemen konflik yang baik itu harus dilihat kepada situasinya dulu seperti apa. Dan faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian konflik dalam kelompok itu pertama, seberapa penting isu yang dibahas, kemudian seberapa serius konsekuensi yang dihadapi jika kelompok melakukan kesalahan, apakah kelompok berada pada tekanan waktu, dan bagaimana cara yang dipilih dalam mempertahankan hubungan positif di sebuah ataupun di dalam sebuah kelompok. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.